Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dwi Lestari dengan NIM 123450086 dari kelompok 5 Praktikum Struktur Data RC. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang praktikum pada minggu sebelumnya. Salah satunya yaitu yang pertama adalah pengertian graf. Graf adalah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan atau koneksi antara berbagai objek. Graf terdiri dari node atau simpul atau bisa juga disebut vertex. Titik-titik dalam graf yang merepresentasikan entitas tertentu, seperti stasiun, kota, atau komputer. Kemudian ada edge atau sisi, yaitu hubungan atau koneksi antara dua simpul. Yang dapat memiliki arah disebut graf berarah, dan tidak memiliki arah disebut graf tidak berarah, dan juga dapat memiliki bobot atau tidak berbobot. Eh, untuk contohnya sendiri, itu ada jaringan kereta, setiap stasiun dianggap sebagai simpul, dan jalur kereta yang menghubungkan stasiun-stasiun adalah sisi. Struktur ini memungkinkan kita memodelkan berbagai hubungan, termasuk mencari rute atau jalur di jaringan kereta. Kemudian slide selanjutnya, implementasi graf di dunia nyata. Graf banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan. Contoh implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu transportasi. Digunakan untuk menemukan rute tercepat, termurah, atau paling efisien dalam jaringan kereta, bus, atau pesawat. Bahkan mungkin di era sekarang Gojek pun memakai graf untuk dalam algoritma aplikasinya. Kemudian yang kedua, jaringan komputer, yaitu representasi perangkat komputer sebagai simpul dan koneksi di antara mereka sebagai sisi. Yang ketiga, media sosial, mewakili hubungan atau interaksi antar pengguna sebagai graf, dengan simpul sebagai pengguna dan sisi sebagai hubungan antar mereka. Yang keempat, pemetaan. Dalam navigasi seperti Google Maps, graf membantu mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian, slide selanjutnya, fungsi graf. Graf memiliki tiga fungsi utama yang sangat berguna dalam pemecahan masalah. Yang pertama itu ada optimasi jalur, menemukan rute terpendek, teraman, atau paling efisien. Dalam jaringan kereta, fungsi ini membantu pengguna untuk mencapai tujuan dengan waktu atau jarak minimum. Kemudian yang kedua ada analisis jaringan. Eh, Mengidentifikasi komponen yang terhubung, menentukan simpul yang paling penting, atau memahami pola tertentu dalam jaringan. Misalnya, untuk mengetahui stasiun tersibuk mana dalam jaringan kereta api yang ada di kota tersebut. Kemudian yang ketiga, simulasi. Digunakan untuk memodelkan berbagai sistem kompleks, seperti aliran listrik, air, atau data dalam jaringan. Slide selanjutnya, jenis graf. Terdapat beberapa jenis graf yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, di antaranya ada BFS, yaitu Breadth First Search, dan DFS, Deep First Search. Selain itu, graf juga dapat diklasifikasikan sebagai graf berbobot, graf tak berbobot, graf berarah, dan graf planar, tergantung dari konteks dan tujuan penggunaannya. Kemudian, pada slide selanjutnya, algoritma graf pada jaringan kereta. Algoritma graf seperti BFS atau Broad First Search dan DFS Deep First Search merupakan teknik yang sangat berguna dalam eksplorasi dan analisis jaringan, termasuk jaringan kereta. Dalam konteks jaringan kereta, BFS digunakan untuk menemukan rute terpendek dalam hal jumlah stasiun, bukan jarak atau waktu. Kemudian, untuk langkah-langkah penerapan BFS di jaringan kereta, yang pertama, merepresentasikan stasiun-stasiun sebagai simpul atau node dan jalur kereta sebagai sisi atau edge. Yang kedua, tentukan simpul awal, yaitu stasiun tempat kita memulai perjalanan. Yang ketiga, gunakan struktur data seperti antrian untuk menyimpan simpul yang akan dijelajahi. Yang keempat, kunjungi semua simpul tetangga sebelum beralih ke simpul di tingkat berikutnya. Yang kelima, hentikan pencarian ketika simpul tujuan tercapai. Kemudian selain BFS, ada juga DFS. DFS adalah algoritma yang menjelajahi graf dengan menyelusuri jalur tertentu hingga ujung sebelum kembali menjelajahi jalur lain. Dalam konteks jaringan kereta, DFS sering digunakan untuk mengeksplorasi semua kemungkinan rute dan menemukan rute alternatif antara dua stasiun.
Untuk langkah-langkah penerapan DFS di jaringan kereta, yang pertama yaitu representasikan jaringan kereta dalam bentuk graf. Yang kedua, pilih stasiun awal sebagai simpul awal untuk pencarian. Yang ketiga, gunakan struktur data seperti tumpukan atau stack untuk menelusuri simpul. Yang keempat, telusuri satu jalur hingga mencapai simpul tujuan atau ujung graf. Yang kelima, jika jalur tidak menghasilkan tujuan, kembali ke simpul sebelumnya dan coba jalur lain. DFS akan menemukan semua rute dari stasiun A ke stasiun H misalnya, termasuk rute alternatif yang mungkin tidak ditemukan oleh BFS. Kemudian di tugas kali ini kita akan menganalisis suatu kasus. Sebagai contohnya, sebuah kota memiliki jaringan transportasi kereta yang menghubungkan beberapa stasiun utama. Penumpang ingin mengetahui jalur terpendek dari stasiun ke stasiun lain untuk mengeksplorasi semua rute yang mungkin. Eh, jadi sistem yang dibutuhin untuk untuk menyelesaikan kasus tersebut, yang pertama menemukan rute terpendek antara dua stasiun, yang kedua mengeksplorasi semua rute yang mungkin di jaringan tersebut. Kemudian metode penyelesaian kasusnya, untuk menyelesaikan masalah di atas, metode BFS atau Bird First Search akan digunakan. BFS sangat cocok untuk menemukan rute terpendek dalam jaringan karena algoritma ini menjelajahi graf secara bertahap berdasarkan tingkat kedekatan. Eh, untuk untuk alasan pemilihan BFS-nya sendiri, BFS memastikan jalur pertama yang mencapai tujuan adalah jalur terpendek dalam hal jumlah, simpul, atau bobot tertentu jika graf itu berbobot. Yang kedua alasannya adalah karena algoritma ini efektif untuk mencari solusi optimal pada jaringan seperti jalur kereta. BFS akan mulai dari stasiun awal, menjelajahi semua stasiun tetangga terlebih dahulu, dan melanjutkan ke stasiun di tingkat berikutnya hingga menemukan rute terpendek ke stasiun tujuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romola TV Selawan dengan NIM 123450014. Jaringan transportasi kereta dimodelkan sebagai graf. Saya akan menjelaskan peran elemen-elemen pada graf berikut ini. Node atau simpul. Node merepresentasikan stasiun kereta. Dalam kasus ini, kita memiliki 8 node, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H, yang masing-masing mewakili stasiun di kota. H atau sisi. H merepresentasikan jalur kereta yang menghubungkan dua stasiun. Jalur ini memiliki bobot yang menunjukkan jarak dalam kilometer antar dua stasiun. Misalkan dari A ke B, B ke D, D ke C, C ke A, dan seterusnya. Bobot H. Bobot pada H menunjukkan jarak antar dua stasiun. Contohnya jalur dari A ke B memiliki bobot 3 km. Jalur terpendek. Jalur terpendek adalah kombinasi dari beberapa H yang memiliki bobot total terkecil yang menghubungkan dua node tertentu. Misalkan dari A ke H. Semua rute yang mungkin adalah kumpulan dari jalur yang menghubungkan dua node tanpa memperlihatkan jarak, ditemukan dengan mengeksplorasi seluruh melalui graf. Contoh node itu stasiun A. H itu dari jalur A ke B. Bobot itu nilai pada H A ke B yaitu 3 km. Jalur terpendek yaitu jalur dari A ke C ke D ke F D sampai ke H. Kemudian jalur lainnya yang memungkinkan. Graf ini dapat divisualisasikan dengan node sebagai lingkaran berlabel nama stasiun A, B, C, dan seterusnya, dan H sebagai garis yang menghubungkan dua node dengan jarak atau kilometer yang tertulis di graf tersebut. Breadth First Search. Apa sih Breadth First Search ini?
Ini adalah algoritma transversal graph yang mengeksplorasi semua node pada tingkat atau level yang sama sebelum bergerak ke tingkat berikutnya. Langkah-langkah BFS. Yang pertama, mulai dari simpul awal atau start node. Kemudian eksplorasi semua simpul tetangga secara langsung. Kemudian tambahkan simpul tetangga berikutnya ke dalam antrian untuk diproses, lalu ulangi proses hingga mencapai tujuan atau semua simpul telah dieksplorasi. Kemudian First Search atau DFS. DFS ini adalah algoritma transversal graph yang mengeksplorasi seluruh cabang atau path secara mendalam sebelum kembali ke simpul sebelumnya untuk mengeksplorasi cabang lainnya. Langkah DFS ini mulai dari simpul awal start node, kemudian pilih salah satu simpul tetangga untuk dieksplorasi secara mendalam. Jika mencapai jalan buntu, maka akan kembali ke simpul sebelumnya untuk mencoba cabang lain. Mengulangi hingga semua jalur dieksplorasi atau sampai mencapai tujuan. Nah, dari kasus yang diberikan, graf yang paling cocok ialah BFS. Karena algoritma ini dirancang untuk menemukan jalur terpendek secara sistematis dengan memeriksa semua kemungkinan rute di tingkat yang sama sebelum melanjut ke tingkat yang berikutnya. Kesimpulan, dalam kasus ini, algoritma BFS lebih cocok digunakan untuk mencari rute terpendek dari stasiun A ke stasiun H karena kemampuannya menemukan jalur dengan jarak minimum serta efisien melalui eksplorasi level demi level. Sementara itu, algoritma DFS lebih tepat digunakan untuk menemukan semua rute yang mungkin antara A dan H. Karena algoritma ini menjelaskan setiap cabang graf secara mendalam hingga seluruh jalur ditemukan. Oleh karena itu, BFS digunakan untuk efisiensi pencarian jalur terpendek, sedangkan DFS digunakan untuk eksplorasi menyeluruh jalur yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Banyucito dengan NIM 123450104 dari kelompok 3 struktur data praktikum. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya yang telah membuat PPT atau penjelasan secara formal ya, kali ini saya dan rekan saya satunya juga akan menjelaskan kode yang telah kami buat berdasarkan kasus yang telah kami buat juga. Nah, mari kita mulai. Jadi, tujuan kode ini ialah mengimplementasikan graf berbobot yang mempresentasikan jaringan stasiun kereta yang dari kasus yang telah kami buat. Jadi tujuannya itu ada satu, menemukan jalur terpendek berdasarkan jumlah simpul. Dua, menemukan semua jalur yang memungkinkan antara dua node menggunakan metode DFS. Yang ketiga, memvisualisasikan graf dengan menampilkan kode, bobot edge, dan jalur terpendek. Jadi, berdasarkan struktur yang telah kami buat, pertama, untuk menampilkan visualisasi, ini sebenarnya opsional, tapi kami memilih untuk melakukannya agar dapat merepresentasikannya lebih mudah. Import matplotlib, pplot, splt, dan network xnx itu kami gunakan untuk memvisualisasikan graf yang telah kami buat. Lalu, kami menggunakan kelas untuk merepresentasikan graf. Pertama, ada kelas graf di sini. Itu berfungsi sebagai merepresentasikan graf berbobot menyimpang hubungan antara node, edge, serta jaraknya bobot, dan menyediakan metode pencarian jalur. Jadi ada def init, fungsi init, yang berupa parameter self dot graph, dan self distance. Lalu kita akan membuat fungsi yang dimana akan menambahkan edge dan jaraknya, yaitu terdapat def add edge, self, u, v, and distance. Di dalamnya adalah parameter dan di sini adalah fungsi. Lalu
kita buat suatu kondisi yaitu if U not in self graph U sama dengan listnya. Jika U tidak ada di self.graph, maka self.graph U akan membuat list baru. Begitu juga dengan V. Lalu akan terjadi penambahan di dalam graf tersebut. Nah, begitu juga dengan distance akan terjadinya penambahan. Lalu kita ingin menemukan tujuan pertama, yaitu BFS dengan mencari jarak terdekat, di mana DFS ini kita buat fungsi yaitu def BFS short path, yang dimana parameternya terdapat self, start, and goal. Mulai dari awal, yaitu start, memasukkan jalur awal start ke dalam antrian. Yang kedua, sebelumnya dalam metode BFS ini kita menggunakan queue, karena yang dimana queue itu menggunakan metode first in first out. Lalu kita lanjutkan yang kedua, mengunjungi node satu persatu sesuai urutan dalam key atau dalam queue atau antrian. Jika node tujuan goal ditemukan, jalur dikembalikan sebagai hasil. Semua tetangga node yang belum dikunjungi ditambahkan ke jalur baru, lalu dimasukkan ke dalam antrian. Jadi misalkan kalau node itu belum dikunjungi di dalam fungsi atau pengerjaan dari code ini, maka jalurnya akan dikembalikan dan dia akan mencari node terdekat dengan jarak terpendek untuk mencapai tujuannya. Nah, jika belum dikunjungi, maka dia akan menambahkan ke dalam antrian tersebut, ke dalam list tersebut dengan metode key. Nah, ini perulangan yang dapat dilakukan untuk mencari metode BFS tersebut dan mengecek apakah node itu sudah sudah dikunjungi atau belum. Setelah kita melakukan penjelasan terhadap kode BFS, kita akan melihat dari output yang telah dihasilkan. Untuk rute terpendek dari node A hingga ke node terakhir, yaitu H yang telah saya tentukan. Rute terpendek yang dapat ditempuh ialah A, B, D, F, H, yang dimana bahwa di sini kita dapat melihat rute terpendek yang telah saya buat, di mana A masuk ke dalam antrian, lalu dia akan memasukkan B dan C ke dalam antrian juga. Saat A dikeluarkan atau di pop dari antrian, sistem dari kode ini akan mencari jalur yang terpendek. Dia akan memilih B berdasarkan bobotnya juga. Dia akan memilih B karena B itu merupakan jalur terdekat dari A, begitu dengan C. Jadi urutannya ada A, B, C. Setelah A dikeluarkan, tersisa B dan C. Lalu begitu juga dengan B. Siapa saja yang terhubung dengan B, yaitu D. Lalu D akan masuk ke dalam antrian. Dan D juga karena D juga termasuk jalur yang terdefinisi
terdekat dari A ke H. Nah, saat B dikeluarkan atau di pop, C akan menjadi yang terdepan dan akan melakukan juga memasukkan ke dalam antrian yaitu E. Tetapi karena C terdefinisi tidak dapat memberikan solusi untuk jalur terpendek, maka dia tidak dianggap. Maka akan lanjut ke D. D hanya terhubung ke C dan C yang ke C dan F. Karena C sudah dihubungi, maka dia akan mengembalikan nilai ke D. Nah, karena D belum atau D sudah menjadi yang terdepan, dia akan mencari jalur terpendek itu F, lalu F juga akan ke H. Sebab itulah metode BFS untuk mencari jalur terpendek ialah dari A, B, D, F, H menggunakan metode key dan menemukan jalur yang sudah dikunjungi akan dikembalikan ke jalur awalnya lagi dan mencari jalur terpendek. Oke. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk metode DFS dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky dengan NIM 055. Sebelumnya saya minta maaf karena saya menggunakan device handphone sehingga tidak bisa interface atau tatap muka. Saya akan melanjutkan penjelasan kode mengenai DFS. Pertama, kita inisiasi dulu fungsinya, DFS all paths. Kita memiliki method path untuk menyimpan jalan yang sudah kita lewati, dan all paths untuk menyimpan urutan jalan yang sudah kita lewatin. Dengan start sama dengan goal, all paths append list path. Itu maksudnya ketika kita menginisiasi, lalu yang node goal itu sama dengan node yang kita kunjungi, maka sistem akan berhenti. Namun ketika node yang kita kunjungi belum sama dengan node goal, maka sistem akan lanjut ke next board selanjutnya. Nah, di sini kita memiliki list graph. Yang pertama vertex awal, yang kedua itu tujuannya, dan yang bagian yang ketiganya itu bobotnya atau weight-nya. Nah, ini untuk mengetahui node dengan jarak terpendek. Dengan for U, V weight in H, G at H, U V weight. Untuk menyamakan formatnya dengan format yang sebelumnya. Nah, ketika sistem sudah menemukan jarak terpendek, kita menggunakan print untuk menunjukkan node-node apa saja yang sudah dilewati untuk menuju ke goal. Dan untuk visualisasinya, kita menggunakan NX graph. Di dalam fungsi ini, kita membentuk visualisasi graf dan menggunakan warna hijau untuk menunjukkan node terpendeknya. Bisa kita lihat, dia menunjukkan rute terpendeknya dan semua rutenya. Nah, di sini visualisasinya, yang garis berwarna hijau itu adalah jalur terpendeknya sesuai dengan yang sudah kita atur tadi. Apabila dia shortest path, maka edge colornya green kita taruh dengan ketebalan garisnya 2.